Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba proses machining dengan menggunakan eh, SolidCam. SolidCam-nya. Terus target benda yang akan kita machining. Nah, ini namanya extruder, extruder yang suka dipakai di 3D printing. Ini bahannya dari aluminium. Nah, nanti kalian buat di SolidWorks. Nah, 3D-nya nanti bisa di-convert jadi G-code via SolidCam. Kita mulai ya. Ini SolidCam 3D-nya kita pakai. Kemudian klik New ya. New Milling. Kita klik New Milling. Jadi nanti yang harus kalian tentukan itu ada 3 ya. Kalian tentukan koordinat sistem, kemudian tentukan stok, baru proses operasinya. Ini dan ini. Nah, di SolidCam itu ada cam partnya ada 2 ya, ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau ingin bersatu dengan part, berarti kita pakai yang internal. Yang internal kita oke ya. Oke. Kemudian pertama kita buat dulu koordinat sistem. Ya. Ini koordinat sistem. Klik koordinat sistemnya. Nah, kita tentukan bidang mana yang akan pertama kita machining. Nah, strateginya nanti tergantung kalian strategi seperti apa. Nah, kita akan machining bagian ini dulu ya. Bagian bawah ya. Kita machining bagian bawah dulu. Kemudian kita select face supaya gampang. Kemudian nanti 00-nya ya, originnya akan kita gunakan tengah-tengah benda. Maka kita pilih top center of model box. Oke, kemudian kita pilih bagian face-nya ini. Kita kan pilih yang select face. Kita pilih yang select face. Nanti SolidCam mendeteksi bendanya. Nah, kemudian koordinatnya kalau ini belum sesuai dengan yang kita inginkan, ini X-nya kan arah kiri ya. Berarti kita inginnya X-nya X ke sini, Y-nya ke sana. Berarti bisa diputar ya. Bisa diputar, flip around Z. Berarti nah, ini bukan ya. Nah, ini ya. X ini arah kanan, Y ke depan. Oke. Kita pilih. Nanti jadi 00-nya di sini ya. 00-nya. Kemudian nanti dia mendeteksi uppernya berapa, lowernya berapa. Kita pilih yang defaultnya aja ya. Oke. Bawaan SolidCam-nya. Bawaan SolidCam seperti ini. Nah, kita sudah punya koordinat sistem 1 ya, ini X1 mesin yang koordinat sistemnya. Kemudian yang kedua kita buat stoknya. Stok itu bakalan ya. Bakalannya apakah bentuknya bulat atau kotak. Nah, kalau bendanya seperti ini ya pasti kotak ya bakalannya. Cuma berapa? Nah, kita pilih aja box seleksi ini. Nah, nanti dia ngasih tahu kelebihan dari materialnya, arah X plus, arah X min, arah Y. Nah, kita anggap kita setuju ya yang dua ini. Tapi kita punya materialnya 20 ya. 20 berarti yang harus kita rampas misalnya atas bawah ini 2,5 ya ke atasnya, yang ke bawahnya 2,5. Nah, jadi nanti arah atas 2,5 kita habiskan, arah bawah 2,5. Pinggir-pinggirnya 2 mili kita lebihkan. Oke. Nah, ini sudah targetnya berarti bendanya udah kita posisikan koordinat sama stok. Oke.
posisikan. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan operasinya. Karena kita tadi melebihkan 2,5 mili ya untuk passing, maka kita pakai passing dulu. Bisa operasi di mouse itu enter kanan, klik kanan, nanti muncul add milling operation ya. Maka kita pilih yang passing. Passing. Kita pilih passing. Kemudian di sini ada geometri ya. Geometrinya ada di mesin address ini posisi 1 paste mill. Kita terima geometrinya yang ini ya. Kemudian kita pilih tool ya. Tool, kemudian select. Tool select. Nah, di sini kan masih kosong ya. Bapak telah menyediakan tool ya yang sesuai dengan urutan di mesin. Kita import aja. Kita import. Nah, ini ada 7 tool yang terpasang. Kita pilih semuanya aja. Pilih semuanya. Oke, kita keluar. Nah, kita passing karena bendanya kecil, ya udah kita pakai yang nmil 10 aja. Nmil 10 kita select. Jadi nanti kita passingnya nmil 10. Kemudian data ya, karena diameter 10 terlalu kencang ya speednya, maka kita bisa turunkan di kalau hasil kalkulasi bisa nanti hasil kalkulasinya berapa RPM ya diameter 10 dengan material yang dipotong itu aluminium ini sekitar 1500 RPM. Kemudian finishingnya di 2000 finishingnya di 2000 fit XY-nya bisa di 600 finishingnya bisa lebih lambat lagi ya. Jetnya turuninnya lebih kecil paling di 200 berapa. Nah ini coolant kalau perlu pakai coolant kita hidupkan coolant-nya yang fluid aja ya, fluid pressure. Kemudian di level, nah kalau kalian tidak hafal upper levelnya, kita harus lihat tadi sih stok. Tadi kan dilebihkan 2,5 ya, 2,5 mili. Kemudian phase depth-nya berapa? Kita bisa pilih lagi, sama kan? Nah pilih aja ini. Jadi nanti kedalamannya sama. Jadi nanti phase depth ini ada di permukaan 0 benda. Nah, kemudian bagaimana motongnya? Apakah langsung 2,5 mili langsung dipotong? Nah, terlalu berat ya. Apalagi proses pencekamannya tipis. Nah, ini equal kita pilih operasi 0,5 aja. Oke. 5. Berarti kalau 2,5 5 kalinya nanti. Oke. Nah, ini teknologinya. Head depth cutting type-nya bisa yang one way itu satu kali jalan. Kalau pengen cepat pakai yang zigzag. Kemudian kalau mau disisakan untuk finishing, tambah berarti sisanya. Kalau dia anggap finishing udah langsung 0. Oke, linknya terima default-nya. Itu ada 60% dari diameter tool. Ya. Kita pilih save and exit. Nah, dia ngasih tahu ya. Upper level lebih tinggi dari koordinat sistem untuk dia kan? Karena ada di atasnya. Nah setelah ini baru dikalkulasi S-nya, calculate. Oke, sama enter kanan di mouse baru calculate. Kita bisa simulasikan. Kalau ingin lihat lebih rendah speednya bisa. Kalkulasi ya terus ini sampai 5 kali berarti ya. Oke 5 kalinya. Oke, nah itu itu baru passing ya. Nah langkah kedua kita menggunakan terserah kalian mau per operasi
Nah, karena di SolidCam itu punya 3D machining, artinya seperti AI-nya di software ya. Jadi dia bisa mendeteksi mana dulu yang di machining, kontur seperti apa. Kita gunakan 3D machining. Jadi di machining nanti kita harus milih mesin. Nah, mesin kita TMC 6550 ya. Nah, sama yang itu. Kemudian bahan atau materialnya kita aluminium ya. Aluminium pilih yang paling keras ya, yang 150 Drenell hardness. Ini kekerasannya. Oke, finish. Nah, kemudian kita pilih tool. Kita pilih tool lagi yang tadi yang diameter 10 aja. Oke. Kemudian nah, kalau tadi data ini sudah sesuai kalkulasi yang tadi. Materialnya sama diameter tool ya. Udah ada 27. Nah, tinggal kita pilih bulan. Oke. Kemudian levelnya. Level karena kita tidak mungkin mencekam seluruhnya kan. Maka yang akan kita machining material kita kan 20 ya. Yang dicekam 5 mili, berarti sisa 15. Oke. Kemudian, nah ini kita pilih machining levelnya. Lihat di RPM sama step over. Ya. Semakin besar, itu semakin tebal dia motongnya. Ya. Dan waktu semakin cepat, tapi kerja mesin semakin berat. Makanya kita pilih yang tengah-tengah. Jadi nanti step over maksimumnya ada 1 mili. Jadi motong maksimum 1 mili, motong minimum itu 0,7. Ini cukup lah untuk di mesin kita. Ya. Jadi nanti tidak akan terlalu berat. Ya. Teknologinya, nah ini nih, kalau ingin langsung finishing, jangan disisakan. Ya. Arah wall, arah floor. Oke, linknya kita pilih yang defaultnya, kita save sheet. Oke, kemudian kita calculate lagi, calculate. Oke, nah ini kita simulasi lagi, kita simulasi. Nah ini tadi casing. Kemudian nah ini ya 3D machining itu seperti ini. Langsung 15 mili ya. Ya. 15 mili. Nah, ada kalau misalnya ini cekamnya kurang tinggi, nanti kita bisa dikurangi ya dalamannya, jangan 15. Ini kan sisa 2,5 ya. Berarti tambah 2,5 lagi. Dikurang berarti yang 15, berarti 12,5 ya. Nah, bisa nanti kita kurangi 12,5. Oke. Ya. Nah, ini sampai proses finishing ya. Finish. Oke. Ya. Nah, ini digoyang. Oke. Oke. Udah. Sekitar berapa? 7 menit ya. Kalau full speed. Nah, kita tadi ini terlalu tipis pencekamannya, kita ganti. Nah, proses editingnya tinggal enter kanan, edit. Ya, edit. Nah, kita ganti levelnya. Jangan min 15, berarti min 12 aja lah. Ya, ini. Oke, save exit. Kalkulasi lagi. Calculate. Ya, jadi nanti motongnya kita simulasi lagi. Nah, jadi motongnya nanti ini ya, segini. Ada sisa cekam 5 mili untuk pencekaman. Kalau tadi 2,5 mili terlalu kecil cekamannya.
Oke. Nah, oke. Kemudian dari permukaan ini apa yang bisa kita kerjakan lagi? Lubang ya. Nah, lubang kita bisa pakai drill. Operasi drilling. Drilling. Nah, drilling itu geometri, kita harus pilih geometrinya. New. New geometri. Kita pilih select. Select yang ini. Oke. Dia yang deteksi ya, lubangnya. Detek. Kemudian toolnya kita pilih karena di sini belum ada tool drill, kita bisa edit yang ini atau kita bisa buat lagi tambah tool. Ada drill, kemudian diameternya 3,2 ya. Nah, kemudian cutting length-nya drill itu panjang-panjang biasanya. Kita bikin yang 40. Ada drill yang 40. Oke. Kemudian kita select. Oke. Kita select. Number of load 2 kan. Number of load 2. So, CL lebih ini lebih tinggi. Kemudian datanya ini di 2000 rpm. Kemudian volumenya load. Nah, ini levelnya. Kita kan tidak harus full ya. Berarti sampai dia kedalaman 10 ya. Karena nanti yang akan tersisa itu cuma lubang 4 mili dalamnya. Oke. Teknologinya, nah ini ya, kalian belajar di proses drilling. Kalau ini simple drill, kita pakai yang pack drill 83. Oke. Save, exit. Ya, kalkulasi lagi. Ya. Nanti kalau kita simulasikan lagi, casing, kemudian 3D machining. Nah, 3D machining itu proses makannya itu ke samping ya. Jadi yang dipergunakan itu cutting length pinggir. Ya. Nah, ini prosesnya udah. Nah, bagian ini kita anggap sudah beres ya. Itu kita sebut operasi pertama ya. Nah, nanti kita lanjut operasi 2 sampai operasi 3. Nah, sampai di sini dulu untuk operasi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.